Ternyata kalau mau pulang, mereka harus mengganti 3 sampai 5 orang. Dikirimkan ke sana, baru kemudian orang tersebut bisa pulang. Ketika berangkat, kalau mereka hanya menggunakan visa melancong, visa turis, visa wisatawan, visa kunjungan, ini harusnya adik-adik kita bertanya, ini benar nggak? Kalau mau bekerja, mana visa bekerjanya? Mana visa bekerjanya? Ya, kalau tidak ada visa bekerja, jangan berangkat. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahdu, sahdu, sahdu. Bapak Ibu, peserta hadirin yang saya hormati pada pertemuan secara daring sore hari ini. Sebagai informasi bahwa pertemuan daring yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sifatnya adalah focus group discussion, membahas tentang penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dan hari ini kita dengan topik yang hampir sama, yaitu pencegahan dan mitigasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Kita melaksanakan diskusi pada sore hari ini karena melihat animo yang begitu besar dari diskusi kami pertama pada hari Selasa lalu, sehingga kami bersepakat untuk melaksanakan diskusi yang kedua untuk lebih memaksimalkan kira-kira ide, gagasan, solusi, pemikiran seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai catatan kritis terkait isu perdagangan, tindak pidana perdagangan orang atau yang biasa kita kenal dengan istilah human trafficking. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa isu human trafficking ini merupakan salah satu isu yang semakin menghangat, bukan saja di Indonesia, ya, bukan juga secara internasional, bahkan sudah sangat terasa hingga ke daerah kita masing-masing. Tentunya dengan munculnya berbagai modus yang dilakukan oleh sindikat-sindikat perdagangan manusia ini perlu kita sikapi secara kritis, dan sebagai warga negara yang mencintai negara ini, kita tidak ingin lagi banyak generasi muda kita yang menjadi korban akibat daripada kejahatan kemanusiaan yang kita kenal sebagai tindak pidana perdagangan orang. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia juga dalam 20 tahun terakhir ini sudah menjadikan perhatian khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sehingga kita juga sudah memiliki payung hukumnya di dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, ya, yang menjadi incaran, target ataupun korban daripada tindak pidana perdagangan orang ini. Namun sebagaimana yang kita lihat menjadi kenyataan saat ini, kalau dari istilah ilmu hukumnya, secara dasin kita lihat di lapangan bahwa fenomena praktek tindak pidana perdagangan orang masih saja terus berlangsung. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemangku kepentingan, karena siapa lagi jika bukan kita yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Dan ini tentunya perlu kita bahas bersama kira-kira apa yang dapat kita kontribusikan dari diskusi ini yang kemudian kita jadikan rekomendasi. Kira-kira konkretnya seperti apa agar supaya pemerintah kita juga dapat terbantukan
dari sisi preventif dan preemptif yang bisa kita dukung secara bergandengan tangan bersama-sama. Undangan untuk Zoom meeting ini sudah kami edarkan hampir kurang lebih 2 hari belakangan ini, sehingga diharapkan bisa menjangkau semua masyarakat yang tergabung dalam berbagai LSM ataupun organisasi yang peduli dengan korban-korban tindak pidana perdagangan orang ini, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya nanti setelah mengikuti diskusi ini ya bisa menjadi agen-agen perubahan dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, agar supaya kita bisa mengedukasi masyarakat. Karena memang yang menjadi catatan penting dari berbagai tulisan-tulisan penelitian terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini adalah masih lemahnya edukasi terhadap masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang dapat dengan mudah itu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Memang harus kita akui, kemajuan teknologi di bidang komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semakin luasnya jangkauan daripada para sindikat tindak pidana perdagangan orang ini dalam menjangkau korbannya. Karena siapa saja sekarang pengguna handphone itu bisa dengan mudah dikelabui lewat penipuan, penawaran yang menggiurkan, sehingga akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah konspirasi perdagangan orang. Dan pada sore hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini, kita menampilkan 2 narasumber. Ya, narasumber yang pertama adalah kita perkenalkan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni F. Sompi, SHMH. Beliau kelahiran Surabaya pada tanggal 17 September 1961. Saat ini beliau bekerja sehari-hari sebagai advokat, ya, di bawah bendera organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Sebelum beliau menjadi advokat, beliau ini adalah mantan Kepala Polisi Wilayah Kota Besar Surabaya di tahun 2009 sampai 2010. Kemudian beliau juga adalah Karo Operasi Polda Metro Jaya di tahun 2010, dan pada tahun 2010 juga beliau dipercayakan sebagai Karo Kelembagaan dan Tata Laksana Asrena Polri. Di tahun 2010 sampai 2013, beliau menjabat sebagai Karo Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri. Kemudian di tahun 2013 hingga 2015, beliau dipercayakan sebagai Kadif Humas Polri. Dan pada tahun 2015, beliau menjadi Kapolda Bali. Di tahun 2015 sampai tahun 2020, beliau dipercayakan menjadi Dirjen Imigrasi, dan pada tahun 2020 hingga 2023, beliau menjadi analis keimigrasian ahli utama Ditjen Imigrasi. Itu sedikit perkenalan terkait dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Sompi, SHMH. Kemudian narasumber kita yang kedua itu adalah Dr. Natalia Lengkong, SHMH. Beliau ini adalah dosen ASN, tenaga pengajar di Fakultas Hukum Unstrat, baik di program studi ilmu hukum strata 1, juga beliau adalah tenaga pengajar dosen di Pasca Sarjana Universitas
Samratulangi Manado, program studi ilmu hukum juga. Dan di dalam pekerjaan beliau sebagai tenaga pengajar, dosen, beliau sudah melakukan berbagai macam penelitian, dan salah satunya termasuk yang ada kaitannya dengan human trafficking ini. Sehingga Bapak Ibu, kedua narasumber yang kami tampilkan pada sore hari ini kiranya ya dapat menjadi narasumber yang akan memberikan trigger bagi kita terkait dengan pengalaman-pengalaman dan riset-riset yang sudah mereka lakukan di bidang hukum maupun terkait dengan topik yang akan kita bahas, human trafficking ini. Dan oleh karena itu maka agar supaya memaksimalkan waktu yang sudah disiapkan, mungkin saya akan menggunakan pola panel. Ya, ada narasumbernya, silakan menyampaikan materi dengan mungkin batas waktunya 1 jam ya, atau karena sekarang sudah makan waktu kurang lebih 10 menit saya berbicara, jadi barangkali masing-masing narasumber bisa sekitar 22 menit untuk memberikan materi. Jadi kita manfaatkan pukul 16 sampai 17 ini kita dengarkan penyampaian dari kedua narasumber, kemudian nanti 1 jam tersisa kita diskusi tanya jawab. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan dalam diskusi tanya jawab. Kita akan bagi berapa sesi, kita ikuti sesuai dengan perkembangan sebentar di dalam diskusi. Baik Bapak Ibu, mari silakan kita siapkan diri kita untuk mendengarkan pemaparan pertama, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, Bapak Roni Sompi. Kepada Pak Roni kami persilakan. Terima kasih host kita pada sore hari ini, Bapak Stefan Obaja Fogus, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau tentu sudah kita kenal bersama sebagai dosen dan juga banyak organisasi yang beliau ikuti. Dan saya menyampaikan terima kasih pada Menir Stefan, Pak Stefan, karena sudah menggagas fokus group discussion atau panel diskusi untuk hari ini. Ini sebagai kelanjutan dari FGD yang sebelumnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, adik-adik, kawan-kawan di mana saja berada, baik di Sulawesi Utara, di Jakarta dan sekitarnya, dan di seluruh Indonesia, yang berkenan mengikuti fokus group discussion yang diselenggarakan untuk menambah wawasan bagi kita semua dan juga bisa sebagai sarana untuk kita bertukar menukar informasi satu sama lain berkaitan dengan judul yang sudah disampaikan oleh host kita Bapak Stefan Obaja, yaitu pencegahan dan mitigasi korban kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, sejak tahun 2007 pemerintah sudah menyiapkan sebuah undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini sebagai kelanjutan dengan keikutsertaan Indonesia sesuai dengan ajakan PBB terkait dengan tahun 2000 dideklarasikan
tentang kesepakatan dalam memberantas transnational organized crime. Nah, di dalamnya ada perdagangan orang, human trafficking maupun people smuggling, penyelundupan manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengantar dengan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang sesuai dengan konsep berpikir internasional termasuk yang diacu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari tagar kabur aja dulu yang masih viral sampai sekarang pun masih terus menjadi bahan pembicaraan. Saya ingin menyampaikan ada 3 elemen yang menjadi pengantar kita untuk menjelaskan apa itu perdagangan orang. Yang pertama, elemen perbuatan dari perdagangan orang. Perbuatannya bisa merekrut, menampung, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, yang dilakukan semuanya ini secara ilegal. Elemen kedua adalah cara mengendalikan korban perdagangan orang. Itu bisa dengan ancaman, penggunaan cara-cara paksa, berbagai bentuk kekerasan, sampai dengan penculikan. Nah, yang belakangan ini justru penipuan dan pembujukan yang tadi Pak Stefan sudah menjelaskan bahwa teknologi informasi sangat mempengaruhi untuk bagaimana mafia perdagangan orang, sindikat perdagangan orang internasional termasuk Indonesia mendekati para calon korban. Dan elemen ketiga adalah tujuan. Tujuannya itu eksploitasi, ya. Kalau perdagangan orang pasti eksploitasi. Bisa dilakukan tindakan-tindakan dengan persetujuan karena ada pembujukan, tapi juga bisa tanpa persetujuan korban. Nah, itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Di slide kedua, kita akan lebih rinci bagaimana perbuatan merekrut, menampung, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan yang dilakukan secara ilegal ini. Ini pertama, karena job order dari negara tujuan bekerja itu tidak jelas. Negara mana, jenis pekerjaannya apa, tidak jelas. Nah, yang kedua, tanpa keterlibatan pemerintah, terutama Kementerian P2MI. Sekarang ini Kementerian P2MI sedang berupaya membuka moratorium, ya, yang dilakukan pembatasan terhadap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Timur Tengah. Ini akan dibuka. Pernah dibuka dengan cara terbatas, terutama untuk pekerja-pekerja informal, pekerja-pekerja di rumah, ya. Nah, ini mudah-mudahan itu juga menjadi kesempatan ketika memang moratorium itu dibuka, tapi ada keterlibatan pemerintah di sini. Artinya job ordernya, jenis pekerjaannya, dan berapa jumlah secara keseluruhan dari kesempatan bekerja ini diinformasikan secara transparan. Nah, selain tanpa keterlibatan pemerintah, ya, perbuatan ini bisa tanpa dilengkapi dengan paspor, ya, visa untuk bekerja, apalagi surat perjanjian atau kontrak kerja antara pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di negara tujuan dengan perusahaan atau majikannya. Nah, yang berikut tentu perekrutan ini secara sembunyi, tersamar,
ya, menggunakan online, jalur pribadi, sistemnya multi level marketing karena perdagangan, ya, perdagangan orang. Jadi ada bisnis di sini, ya. Kita melihat bahwa cara mengendalikan korban itu bisa sejak sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Makanya pada tahun-tahun sebelumnya kepolisian, imigrasi beberapa kali melakukan upaya mencegah terjadinya perdagangan orang, terutama yang keluar negeri, ketika mereka menemukan tempat-tempat penampungan di mana calon korban ini sebelum diberangkatkan. Ada paksaan, ya, di tempat penampungan mereka pasti sudah mulai dengan paksaan. Kalau calon-calon korban ini kemudian punya kesempatan untuk melarikan diri, ini sangat baik. Namun demikian, hal-hal seperti ini bisa kita pelajari bersama untuk kita cari pola mitigasinya seperti apa. Nah, kadang juga dengan penculikan. Penculikan ini yang lebih berbahaya. Dan pola-pola pembujukan dengan gaji yang besar ini sudah sering terjadi. Dan mungkin nanti Ibu Dr. Natalia akan memberikan lebih jelas tentang adanya beberapa korban terutama dari Sulawesi Utara yang sampai sekarang ini belum bisa kembali di negara Kamboja terutama. Saya jelaskan tentang tujuan, ya, tentang tujuan yang tentu eksploitasi. Nah, tujuan dari perbuatan perdagangan orang ini yang sudah sering terjadi yaitu dipekerjakan di tempat hiburan. Dipekerjakan dengan cara paksa, ya, atau pelayanan yang terpaksa, ya, perbudakan. Perbudakan ini sering terjadi di Timur Tengah. Karena negara Timur Tengah seperti Arab Saudi itu ada istilah bahwa setiap rumah itu merupakan kekuasaan dari majikan atau pemilik rumah di situ. Pemerintah tidak bisa masuk di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari budaya dan undang-undang yang berlaku di negara tujuan bekerja. Nah, yang belakangan ini terjadi ini termasuk di Kamboja, yaitu pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, masih banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi modus operandi. Misalnya begini, kegiatan magang. Ya, kegiatan magang itu bisa dilakukan oleh siswa-siswi SMK, bisa juga politeknik, bisa juga mahasiswa S1. Pernah terjadi magang ke Jerman, ya. Nah, ini pihak perguruan tinggi tidak mengelola dengan baik. Sehingga terjadi persoalan-persoalan yang dialami oleh mahasiswa yang magang di Jerman. Pengalaman saya sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2015 sampai 2020 yang lalu, pernah saya ke Jepang. Ada modus operandi yang lain. Banyak nelayan-nelayan, pekerja-pekerja ABK-ABK di kapal-kapal asing yang mereka berangkat hanya menggunakan paspor atau buku sebagai awak kapal. Mereka tidak memiliki surat perjanjian kerja, apalagi visa bekerja dari negara yang dipakai benderanya oleh kapal asing itu. Nah, ini banyak yang jadi korban. Di Jepang ada, di China juga ada, di Taiwan ada,
di Korea juga ada. Nah, oleh karena itu, maka kita mencoba memikirkan bagaimana cara penanggulangannya. Saya menggunakan kata penanggulangan karena di dalamnya ada upaya pencegahan, ada upaya perlindungan, dan ada upaya penegakan hukum. Upaya pencegahan sudah pernah saya kupas di dalam pertemuan sebelumnya. Di situ bukan hanya Kementerian P2MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dulunya bernama Badan BP2MI, tapi juga ada Kementerian Tenaga Kerja, ada juga Kementerian Luar Negeri, ada juga kepolisian, ada juga TNI, ya, ada juga Kementerian Luar Negeri. Ini perlu bekerja sama untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, upaya perlindungan. Upaya perlindungan ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Itu ada perlindungan sebelum berangkat, perlindungan ketika mereka ditempatkan di luar negeri, dan yang ketiga, perlindungan ketika mereka kembali dari luar negeri ke Indonesia. Yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum sudah sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Aparat yang lain, TNI Angkatan Laut sering menemukan kapal-kapal, perahu-perahu yang akan memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke arah luar negeri, terutama negara tetangga kita, Malaysia. Kalau mereka masuk ke negara Singapura, ini agak kesulitan. Mengapa demikian? Karena imigrasi di Singapura sangat ketat, sehingga upaya-upaya perdagangan orang melalui negara Singapura akan kesulitan. Tapi Malaysia yang belakangan ini mengeluarkan kebijakan untuk bisa membebaskan para imigran gelap, termasuk pekerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal, itu bisa diampuni, tapi dengan membayar sejumlah uang dengan nilai tukar ringgit. Nah, ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah Malaysia, dan pada tahun-tahun yang sebelumnya hal ini menjadi bagian dari negosiasi, diplomasi, dan kerjasama antara Indonesia dengan pihak Malaysia untuk bagaimana memperkecil atau memitigasi, ya, hal-hal yang menjadikan pekerja migran Indonesia menjadi korban di negara Malaysia. Karena sepertinya pengguna-pengguna pekerja migran Indonesia itu lebih suka dengan pekerja migran Indonesia yang menyimpang, yang ilegal. Mengapa? Mereka bisa menekan untuk tidak membayar gajinya, mereka bisa menekan untuk mengurangi gaji, belum lagi perlakuan-perlakuan yang kasar dan cenderung mengarah kepada penyiksaan, ya. Nah, ini perlu diantisipasi secara bersama-sama. Saya nantinya akan memberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi di dalam periode berikut. Ini sebagai awal materi dari saya, karena kita harus berbagi dengan Ibu Natalia, dan melalui host kita akan perkuat diskusi kita untuk mencari solusi terbaik
yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah. Demikian materi dari saya, Pak Stefan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih. Kami apresiasi kepada Pak Roni Sompi yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan perdagangan tindak pidana perdagangan orang ini. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan waktu, kita persilakan kepada narasumber kedua, Ibu Dr. Natalia Lengkong, SHMA, untuk mempresentasikan materi yang sudah beliau siapkan. Silakan, Bu Natalia. Oke, selamat sore, moderator Stefan Voges, Bapak Dr. Roni Sompi. Terima kasih atas undangannya, sudah men-invite saya untuk turut berbicara di forum ini. Selamat sore untuk semuanya, ada yang dari teman-teman dari LSM, ada yang teman-teman dari mahasiswa juga ada teman-teman lain yang dari luar daerah juga yang sedang ngambil S3, ikut serta juga di dalam FGD ini. Kalau tadi Pak Roni sudah memberikan materi mengenai idealnya, saya untuk mencoba untuk memberikan gambaran mengenai yang sedang booming sekarang, terutama di daerah kita, di Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya awal ketertarikan saya untuk membahas masalah ini, terutama perdagangan orang, itu dimulai ketika penelitian saya mengenai pencegahan IUU fishing atau illegal, undocumented, and unregulated fishing yang ada di Kota Bitung di tahun 2017. Dan kemudian saya mendapati ternyata banyak yang menjadi korban itu adalah mereka yang statusnya undocumented, atau kami mengkategorikannya sebagai stateless karena kewarganegaraan mereka itu pada waktu itu tidak jelas. Kami membawa data mereka ke Konjen Filipina, Konjen Filipina bilang itu bukan orang-orang dari mereka. Gitu. Dan mereka pada waktu itu ada sekitar seribuan di Kota Bitung. Nah, dalam penelitian saya sampai 2019, ternyata didapati mereka itu adalah korban trafficking in fishery and industry yang sengaja didatangkan dan dihilangkan identitasnya dan kemudian mengaku sebagai undocumented dan mereka bermukim di Kota Bitung. Nah, akhir-akhir ini, terutama tahun kemarin, saya mengapresiasi imigrasi Kota Bitung karena sekarang mereka sangat-sangat memperketat kedatangan orang asing di Bitung. Jadi sekarang mereka sudah banyak yang dideportasi, sampai kemudian sampai tahun kemarin jumlah mereka tinggal di Kota Bitung. Nah, kemudian timbul lagi masalah baru. Trafficking yang ada di Kamboja, Myanmar, di Filipina juga ada. Cuma kalau di Filipina tidak terlalu heboh karena kebanyakan korbannya itu karena mereka berbahasa Inggris, jadi korban-korban scammer dan online dan judi online yang disangkakan mereka melakukan kegiatan itu di sana itu tidak terlalu terekspos. Lain halnya dengan yang ke Kamboja dan Myanmar. Jadi pada waktu sebelum COVID, pertama kali terendus kasus ini adalah 2 warga di Warembungan yang tuh kedapatan sakit, mereka suami istri, dan yang kemudian bisa berhasil dibawa pulang. Seiring waktu, ternyata korban-korban ini semakin banyak. Kalau mau dilihat dari pola perekrutan, itu ada yang melalui online scam, melalui Facebook, melalui TikTok, melalui IG yang menawarkan pekerjaan. Baru kemudian dari mulut ke mulut. Ya, ini yang menjadi miris karena yang saling panggil itu bisa jadi di lingkungan mereka sendiri, bahkan ada yang keluarga yang dipanggil ke sana. Kemudian
mereka tuh dijanjikan gaji yang besar, pengurusan paspor dan diuruskan, tapi kebanyakan tujuannya adalah Thailand. Baru kemudian mereka melakukan perjalanan darat. Kalau ke Myanmar itu di Myawaddy, sedangkan kalau di Kamboja itu kebanyakan di Phoi Phet. Jadi itu daerah yang paling dekat perbatasan dengan Thailand. Seperti itu. Nah, pekerjaan yang mereka lakukan di sana, ada yang memang sudah mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai admin judol dan atau tidak online scamming. Tapi ada juga yang dijanjikan pekerjaan sebagai petugas hotel, bekerja di restoran. Jadi pekerjaannya sebenarnya legal, tapi pada prakteknya ternyata mereka dibawa ke Myanmar dan di Kamboja dan diberlakukan seperti itu. Nah, di dalam pekerjaan mereka, itu kalau misalnya online scamming, korbannya itu orang Indonesia pada umumnya. Jadi melakukan scamming terhadap orang Indonesia juga. Mandor-mandornya atau manajer-manajernya juga orang Indonesia. Seperti itu di sana. Baru kemudian mereka tuh rata-rata dijatah per hari itu harus menghasilkan sekian ratus dolar. Apabila tidak mencapai target, mereka itu dianggap sebagai utang. Nah, itu yang sering dikatakan oleh perusahaan bahwa mereka mempunyai utang di perusahaan. Padahal sebenarnya mereka tidak mencapai target. Masih lebih mending mereka yang menjadi admin judol daripada jadi admin online scamming. Karena di beberapa penelitian ternyata yang korban online yang bekerja sebagai online scammer itu hukuman yang mereka dapat apabila tidak mencapai target itu lebih besar. Nah, setelah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan hak-hak yang mereka dapat, maka itulah yang kemudian mereka mengadu, mencoba lari dari perusahaan dan kemudian mengadu dan melaporkan diri ke KBRI. Yang sebelumnya itu mereka tidak pernah melaporkan diri ke KBRI. Nah, baru kemudian usaha-usaha pemulangan. Usaha-usaha pemulangan yang pasti yang akan paling banyak berperan itu adalah KBRI. Selain ada juga NGO-NGO dan bahkan keluarga. Karena riskan juga Pak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka itu melakukan pelanggaran keimigrasian. Mereka datang secara ilegal, mereka juga kerja secara ilegal di sana. Dan kemudian mereka itu kalau mau dipulangkan, mereka harus membayar, kalau mereka overstay, mereka harus membayar $10 per hari overstay-nya di sana. Nah, itu yang kemudian ada beberapa LSM yang ada di Minahasa Utara, Bitung, Manado, itu mencoba untuk pengumpulan dana untuk bisa memulangkan mereka. Terakhir ada kabar 17 orang yang nongkrong di depan KBRI Phnom Penh untuk meminta KBRI untuk memulangkan. Sampai kemarin sudah berhasil dipulangkan itu 5 orang. 5 orang, tapi kemarin baru 2 yang sampai di Manado, yang lain masih tertinggal di Jakarta. Tapi masih ada 12 orang di sana yang nasibnya belum tahu. Belum tahu apakah bisa dipulangkan atau tidak. Siapa yang mau membayarkan denda mereka, ataukah mereka harus menjalankan hukuman detensi selayaknya pelanggar izin kerja, atau bagaimana kita juga tidak tahu. Nah, bagaimana sekarang cara penegakan hukumnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, memang ini agak miris kalau mendengar, karena ini adalah saudara-saudara kita. Tapi harus ditekankan bahwa mereka melakukan pelanggaran keimigrasian. Indonesia juga, pemerintah juga tidak bisa serta-merta langsung bertindak dan kemudian memulangkan mereka. Karena kalau tidak, nanti akan ada pemikiran bahwa Indonesia, pemerintah itu mendukung pekerja ilegalnya untuk bekerja di sana tanpa izin. Oleh karena itu, usaha-usaha yang bisa dilakukan pemerintah, ya pasti itu adalah lobby diplomatik. Harus dibuktikan bahwa mereka itu adalah korban online scammer. Bernegosiasi dengan pemerintah Kamboja, dan kemudian mungkin membayar overstay mereka, dan kemudian mereka bisa dipulangkan. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencegahnya? Paling efektif itu adalah pencegahan sebelum mereka berangkat.
Ada beberapa waktu yang lalu, mohon izin Pak Dr. Roni, imigrasi Bali sudah berhasil menggagalkan pengiriman orang-orang yang diduga akan dipekerjakan ke Kamboja dan ke Myanmar. Itu suatu pencapaian yang bagus sekali oleh keimigrasian. Sekalipun banyak yang menganggap bahwa pemerintah ini kalau orang mau berangkat ke luar negeri dianggap orang miskin. Kalau pulang dianggap orang kaya. Sampai bea cukai mesti periksa-periksa barang bawaan. Tapi tidak apa-apa kalau seperti itu. Demi untuk melindungi warga negara. Presumption of guilty untuk pergi ke bekerja ke luar negeri itu harus diseleksi atau di screening baik-baik. Di sini keimigrasian di sini saya sangat apresiasi juga keimigrasian Manado, keimigrasian Bitung dan lain-lain. Jadi kalau ada orang-orang yang dianggap akan ditraffic atau dicurigai lah untuk mereka yang mau pergi kerja, itu akan ditanyakan, ini mau berwisata kemana ketika mau bikin paspor. Dan pada waktu wawancara sebelum pemotretan di paspor, selalu petugasnya akan bilang, jangan ke Kamboja nih, jangan tergiur pekerjaan ke Kamboja atau Myanmar nih. Seperti itu, suatu pendekatan yang sangat persuasif dan sangat bagus menurut saya. Baru kemudian Bapak dan Ibu, ini kalau menurut hukum. Kalau menurut hukum, kenapa kita tidak cari perekrutannya? Siapa yang merekrut mereka? Karena yang merekrut mereka itu adalah orang-orang kita juga. Orang-orang kita juga. Bahkan sebenarnya kalau mau pakai jalan yang frontal, harusnya orang-orang yang sudah berhasil kembali ke sini bisa diinterogasi. Apakah memang betul mereka itu dijanjikan dan mereka mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan secara ilegal atau tidak? Kalaupun iya, siapa yang merekrut? Baru kita bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian tindak pidana perdagangan orang terhadap perekrut-perekrutnya. Karena kalau tidak akan selesai masalah ini. Tidak akan selesai masalah ini. Karena penegakan hukum di kita agak lemah. Kenapa mereka tidak melapor? Ketika mereka sampai ke Manado, mereka harusnya melaporkan bahwa kami adalah korban trafficking melalui online scammer atau melalui mulut ke mulut. Melaporkan siapa yang merekrut mereka. Itu seperti itu. Tapi ada juga kasusnya seperti ini. Ternyata kalau mau pulang dari Kamboja, mereka harus mengganti 3-5 orang. Dikirimkan ke sana, baru kemudian orang tersebut bisa pulang. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya sekarang di sini. Nah, sekarang bagaimana langkah pencegahan kita antara lain misalnya sosialisasi. Jangan sosialisasi terhadap pemerintah tidak guna. Kenapa tidak pakai organisasi-organisasi pemuda? Organisasi gereja, organisasi Karang Taruna yang memang betul-betul menyentuh para pemuda-pemuda yang ada di daerah kita. Kalau sosialisasi hanya terhadap pemangku-pemangku kepentingan tidak akan langsung menyentuh masyarakat. Itu kalau menurut saya. Saya pikir informasi dari saya sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kami kembalikan kepada Ibu Dr. Natalia Lengkong yang sudah membagikan informasi dan materi yang sangat menarik terkait dengan penelitian beliau ya di daerah Bitung berkaitan dengan stateless person yang ternyata juga berdasarkan penelitian itu bisa mengidentifikasi bahwa para stateless person tersebut merupakan salah satu bentuk korban daripada human trafficking atau tindak pidana perdagangan manusia. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal dalam pembukaan diskusi tadi bahwa memang yang namanya human trafficking ini dia bukan hanya semata isu internasional,
dan isu nasional, bahkan sekarang sudah jadi isu lokal ya, karena sudah menjangkau hingga ke tetangga-tetangga terdekat kita, pada keluarga-keluarga terdekat kita. Kalau dulu di masa teknologi belum semodern ini, secanggih ini, mungkin berita tentang perdagangan orang ini masih sedikit yang kita dengar. Tetapi belakangan ini dengan kecanggihan alat telekomunikasi, maka lebih memperbesar peluang timbulnya korban. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sekali lagi menjadi corong di tempat dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, untuk mengedukasi masyarakat sekitar kita agar tidak mudah terjerat dengan praktek-praktek sindikat perdagangan orang ini. Kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa tadi, bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah perlindungan bagi warga negaranya terkait dengan fenomena tindak pidana perdagangan orang ini. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Artinya ada keinginan yang mulia dari pemerintah itu untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang ini. Kemudian kalau tidak salah ada peraturan presiden juga mengikuti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu yang mengatur tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan TPPO. Itu saya pernah mengikuti sosialisasinya, dan ada begitu banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Tetapi toh sampai saat ini kita lihat hampir setiap halaman-halaman utama media-media mainstream itu memuat tentang munculnya korban-korban baru dari tindak pidana perdagangan orang. Ini juga karena disebabkan oleh begitu banyaknya modus yang mereka gunakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roni dengan sangat baik, bahwa ada macam-macam cara yang mereka gunakan. Ada dengan cara-cara pemaksaan, penculikan, tekanan, ancaman. Tetapi ada juga dengan bujuk rayu, penipuan yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh korban-korban ini. Dan yang sangat rentan adalah mereka itu menyasar kaum rentan, anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, dan tentunya ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Pemerintah juga sudah membuat gugus tugas, tapi ya kenyataannya memang di dalam upaya penegakan hukum kita lemah, dan oleh karena itu maka inilah mari kita lewat focus group discussion ini kita diskusikan bersama dengan waktu yang ada, kira-kira bagaimana berdasarkan latar belakang pengalaman Bapak Ibu sebagai aktivis, sebagai yayasan LSM yang terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi, ini bisa di lapangan barangkali menemukan langkah-langkah yang diyakini dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya korban yang lebih banyak lagi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, saya tahu di sini ada Ibu Amelia Tungka yang juga adalah seorang aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Yayasan Kasih Yang Utama. Barangkali sebelum kita buka sesi tanya jawab, karena masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab. Kami ingin dengarkan sedikit pengalaman dari Ibu Amelia Tungka terkait dengan apa-apa saja yang sudah beliau lihat secara langsung, pengalaman empiris di lapangan berkaitan dengan korban-korban daripada tindak pidana perdagangan orang ini. Silakan Ibu Amelia.
Baik, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kalau Yayasan YKYU itu sudah berdiri dari semenjak eh, tahun 2000 dan mereka sudah melakukan penyelamatan di berbagai em, area wilayah Sulawesi Utara dan juga Indonesia, terutama Indonesia Timur. Ada 4 stasiun yang awalnya berkembang dari Sulawesi Utara dan kemudian kita merambah ke Surabaya, Bali, dan juga Jakarta. Em, Kami menyelamatkan anak-anak, terutama perempuan di bawah umur, dimulai dari umur pada saat itu mereka dipekerjakan secara komersil dimulai dari umur 8 tahun. Pada saat kami selamatkan itu ada yang sudah umur 12 dan mereka sudah bekerja selama 4 tahun. Dan itu cukup miris karena pada saat kami selamatkan kami harus mengkarantina mereka dan ada beberapa orang tua dari mereka pun datang untuk marah-marah ingin anaknya dikeluarkan karena mereka sudah tidak mendapatkan pendapatan lagi. Nah, itu yang cukup sedih buat kami. Jadi pada saat kami selamatkan mereka, biasanya kami karantina di rumah, mereka tidak bisa berinteraksi sama sekali dengan orang luar, kecuali para pembina-pembina kami yang memastikan bahwa mereka bisa kembali menjalani kehidupan normal nantinya ke depan. Beberapa anak-anak yang telah kami selamatkan pun juga ada yang sudah menjadi dokter, ada yang sudah juga menjadi hairdresser. Kami berusaha memberikan sesuatu dan pembelajaran sampai mereka bisa mandiri sendiri sesuai dengan keinginan mereka ke depannya. Dan jujur saja kami disupport dari em, yayasan yang ada di Amerika. Kemudian mereka membantu secara finansial juga. Em, dan juga kami bekerja sama banyak dengan Polda Surut di Dirkrimum pada saat itu Pak Ganesiaan dan kami sangat terbantu dengan beliau karena tanpa beliau kami tidak bisa men-screening area-area pintu keluar seperti airport, kemudian apa eh, pelabuhan Bitung dan melalui darat. Jadi biasanya mereka akan berusaha mengeluarkan para anak-anak tersebut melalui pelabuhan Bitung karena itu lebih mudah untuk mereka seberangkan dan lebih murah. Kemudian kalau itu pun gagal, kami bisa eh, em, bisa menyelamatkan mereka dan memastikan mereka kembali ke orang tua mereka. Berarti singkat singkat kata dibutuhkan kerjasama yang komprehensif ya dari berbagai macam pihak, termasuk juga antar non governmental organization lintas negara barangkali ya, Bu Amel ya. Benar, Pak. Memang saat ini kami masih menyelamatkan di seputaran Indonesia saja. Eh, tapi em, yang saya tahu setelah berbincang-bincang dengan Pak Gani, memang ada beberapa yang mereka juga berusaha selamatkan dari Vietnam. Iya, ini itulah makanya memang dalam berbagai riset yang dilakukan oleh para aktivis termasuk akademisi yang care dan peduli terkait dengan isu ini, banyak yang menyarankan ya sebagai hasil riset mereka untuk dilakukan kerjasama yang komprehensif antar semua pemangku kepentingan karena ini isunya karena sindikat-sindikat ini itu lapisannya sangat tebal ya. Itulah sehingga yang menyulitkan dari aparat penegak hukum untuk menemukan pelaku-pelaku utamanya. Ya, jaringannya sangat tebal. Yang didapati sebagai pelaku biasanya hanya yang boleh dikatakan sebagai kurir-kurirnya atau para perekrut-perekrutnya, tetapi
yang memang betul-betul yang menjadi biang utamanya itu biasanya sampai saat ini sulit untuk terdeteksi. Nah, inilah yang menjadi tentunya concern kita bersama. Baik, saya lihat di sini ada Bapak Rainer Ointu ini. Nah, ini barangkali kita boleh juga nih dengar 5 menit 10 menit tanggapan beliau dari perspektif kebudayaan, karena salah satu handicap berkaitan dengan penanganan perdagangan manusia ini ada kaitannya rupanya dengan kondisi sosial masyarakat, kondisi budaya masyarakat yang ada pada suatu negara, ya, sehingga membuat warganya yang mungkin dalam keadaan kesenjangan sosial yang mungkin cukup berjarak ya antara kaum proletar dan borjuis, sehingga menimbulkan potensi-potensi untuk mencari kenyamanan atau kesejahteraan di negara lain. Menurut Bapak Rainer sebagai seorang budayawan, seperti apa Bapak menyikapi fenomena tindak pidana perdagangan orang ini? Silakan Pak Rainer. 5 menit Pak ya, jangan panjang-panjang. Terima kasih. Saya kira persoalan secara historis ya, saya lihat persoalan perdagangan manusia ini adalah persoalan abad 20. Ya. Jadi di bawah abad 20 sebetulnya kita tidak punya tradisi atau kebudayaan di mana perdagangan orang itu terjadi. Walaupun di Minahasa sendiri itu pernah terjadi sekitar tahun 1945. Ya, 44-45 lah. Yaitu perdagangan dalam pengertian itu lebih formal karena Jugun-Jugun Ianfu dari Minahasa Selatan itu dijadikan sebagai sebagai geisha di Surabaya. Jadi banyak sekali pada tahun-tahun itu perempuan-perempuan di Minahasa, terutama dari desa Maliko, itu direkrut untuk dijadikan sebagai geisha untuk melayani tentara Jepang di Surabaya. Nah, data historisnya sekarang di Surabaya itu penampungan terhadap wanita-wanita Minahasa untuk dijadikan geisha itu dinamakan jalan itu adalah Jalan Kembang Jepun. Jadi Kembang Jepun itu sebetulnya karena kita tidak punya data cukup komprehensif, sebetulnya kita bisa masukkan bahwa perdagangan manusia abad 20 itu yang juga dalam tradisi di Indonesia khususnya dari Minahasa itu sudah terjadi. Tapi data-datanya terhadap itu kita kurang sehingga kita tidak bisa melakukan namanya semacam protes terhadap tradisi Yukun Ianfu ya. Jadi begitu. Jadi Yukun Ianfu itu sebetulnya kalau kita punya data yang cukup bagus bisa mengajukan itu kepada pemerintahan Jepang untuk melakukan semacam dana tebusan terhadap korban-korban yang terjadi pada wanita Minahasa berasal dari Maluku atau Apura atau Misalari ini. Saya kira itu satu yang perlu kita cermati. Lalu kedua adalah sebetulnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kan sudah melahirkan Perda Trafficking. Waktu di zaman pemerintahan Dr. Arus Aje Sondak Mendiang Sondak itu lewat tahun 2004 ya, lewat 2004 itu kalau tidak salah sudah diajukan Perda Trafficking, tapi sampai sekarang trafficking itu tidak efektif. Saya kira di situ terlibat waktu itu kalau tidak salah orang tuanya Lana, ya. Waktu itu kan ibu Sondak Mandai kan yang mempelopori itu bersama dokter siapa ini yang dari dosen FISIP? Hetigeru Sompi, ya. Jadi termasuk Dr. Roni Maramis. Ya, Dr. Maramis. Jadi saya kira ini persoalan yang lokal yang sebetulnya tidak diperhatikan sejak 2004. Itu kelalaian sebetulnya. Waktu itu saya sudah mengajukan bahwa kenapa tidak dicari data Yukun Ianfu dijadikan perempuan dari Maluku sebagai data untuk mengajukan semacam dana
kompensasi bahwa korban-korban Jukunian atau Geisa di Surabaya waktu itu. Karena datanya itu sudah data fiksi ya, karena Remi Selado telah menuliskan itu di dalam novelnya Jukunian Puput. Tapi korban-korbannya di situ disamarkan dalam nama mereka. Itu kedua ya, kedua tadi mengenai Perda. Bagaimana efektivitasnya Perda ini? Perda itu sudah tenggelam bersama tenggelamnya orang-orang yang mempelopori itu waktu itu. Ketiga adalah bahwa perdagangan perempuan ini, ya ini saya pelajari dari Lydia Cako ya. Lydia Cako ini seorang aktivis perempuan, perdagangan perempuan khususnya ya, sebagai budak seks. Itu Lydia Cako menuliskan itu dia mempunyai jaringan internasional. Nah, problem yang dilaporkan oleh satu bahwa perdagangan perempuan atau perdagangan ya lebih spesifik ya, perdagangan orang dalam arti perempuan, yaitu yang dijadikan sebagai prostitusi. Nah, jaringan itu menurut Lydia Cako itu jaringannya internasional dan ada kerjasama antara pemerintah di negara tersebut. Dalam hal ini ya, maaf ya Pak Roni, ya, dalam hal ini ya, badan kepolisian turut terlibat di dalam proses itu. Sehingga sebetulnya kenapa dia memproses itu? Karena dia melahirkan devisa untuk negara itu. Jadi triliunan devisa didapatkan dari perdagangan yang diteliti oleh, dan mereka itu berjaring. Ya, dia kasih contoh misalnya di Turki. Turki sebenarnya negara yang ya negara termasuk negara yang kuat. Ya. Walaupun dia tahun 20-an dia mengalami sekularisasi, tapi di zaman Erdogan itu dia memperoleh kembali marwahnya sebagai bagaimana menghantam ini perdagangan perempuan. Nah, itu tokohnya di situ adalah seorang bisnisman yang bahkan dia melegalkan melegalkan rumah-rumah bordil itu di Turki. Bahkan oleh negara Turki menurut Lydia Cako, si perempuan ini ya saya lupa namanya, tapi dia terkenal sekali. Dia diberikan penghargaan oleh negara karena dia pembayar pajak terbesar dari proses perdagangan itu yang dia lakukan secara legal dalam tanda petik. Jadi saya kira itu problemnya di situ, bahwa aparat negara turut serta di dalam proses itu. Sehingga waktu Lydia Cako datang ke Mesir, dia mencoba mewawancarai seorang polisi yang tahu persis tradisi atau permainan di dalam perdagangan perempuan. Saya kira ini 3 hal yang menurut saya masih tetap ada di wilayah abu-abu, Pak Roni. Saya kira Pak Roni sebagai bekas Dirjen Migrasi, saya kira tahu betul. Apalagi kita juga kemarin punya, sebenarnya saya curiga juga kepada Beni. Apa Beni betul-betul mengadvokasi tenaga kerja di PMI itu disebut tenaga imigran ya. Apa dia betul-betul mengetahui persis data-data yang dikirimkan itu sebagai tenaga kerja imigran yang legal dalam tanda petik. Dia tidak tersangkut dengan perdagangan yang disebut oleh Lydia Cako sebagai perdagangan perempuan. Itu bagi saya adalah sesuatu yang masih misteri bagi saya. Karena perdagangan itu sebetulnya memberi devisa kepada negara itu. Walaupun dia dilakukan secara ilegal. Tapi aparat-aparat negara itu bermain di dalam situ. Saya kira itu sama persis dengan proses judul ya. Itu saya kira. Ya. Terima kasih banyak. Kita lebih transparan. Aparat penegak hukum itu harus transparan terhadap data-data yang tersebut. Itu saya kira. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh budayawan kita, Bapak Reinhard Ointu. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, ya, kita masih punya waktu 1 jam ini. Mungkin 5 menit dari Ibu dosen Priscilia Pandeirot terkait dengan pengalaman beliau sebagai juga aktivis kemanusiaan yang juga turut menyuarakan suara-suara keprihatinan dari korban perdagangan orang ini. Silakan Bu Priscilia.
Baik, terima kasih untuk moderator Stevo atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya mau bertanya sih, tapi sudah tidak mengapa. Selamat sore untuk Pak Sompi yang sudah Pak Roni Sompi yang sudah memberikan pencerahan ya terkait dengan pengalaman beliau, juga kepada Dr. Natalia Lengkong. Nah, saya juga memang Rupa Nersevo bilang dosen, tapi dosen Fakultas Hukum. Ini banyak mahasiswa saya yang saya suruh ikut hadir ini. Sampai banyak yang tidak bisa masuk, Ner. Karena ternyata sudah hanya dibatasi 100, Kang. Lalu ada kawan-kawan juga dari SSK, Sahabat Saksi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban Republik Indonesia yang mau masuk juga, tapi karena terbatas ini. Tapi mungkin berikutnya backing 500 ya. Baik, jadi ini dalam pengalaman saya sebagai anggota dari SSK Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang berada di Sulawesi Utara, bahwa sesungguhnya Sulawesi Utara adalah darurat trafficking. Karena begitu banyak permintaan dari orang tua para korban yang meminta pendampingan untuk mencari anaknya atau keluarganya yang berada itu di negara-negara ASEAN sebetulnya. Tapi negara-negara yang meskipun sama negara ASEAN, tetapi di sana warga negara kita tidak diperlakukan dengan manusiawi. Jadi dari sekian kasus ada satu kasus yang memang cukup miris sampai sekarang, karena kami sudah melakukan pendampingan, Pak. Itu ketika awalnya keluarga melaporkan sendiri ke Polda, ke PPA ya dengan Pak Paulus waktu itu. Tapi pada akhirnya laporan keluarga kan tidak bisa diterima karena siapa terlapornya nggak jelas, Pak. Karena kan mereka direkrut hanya lewat media sosial. Lalu sepanjang perjalanan ketika mereka menuju ke tempat yang akan mereka menjadi tujuan akhir, itu mereka memang masih ada kontak dengan keluarga, tetapi tidak melalui jalur yang resmi. Jadi mereka dari Manado itu ke Jakarta, Soekarno-Hatta, tapi dari situ mereka ke Batam. Nanti dari Batam baru menyeberang ke Malaysia. Nah, dari situlah memulai perjalanan mereka sampai pada akhirnya tiba di Kamboja. Tapi ketika keluarga mendapati stuck ya Pak di dalam mencari atau mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini, nah hanya sampai di batas hanya bisa melakukan pengaduan, karena tidak bisa melakukan proses lanjut karena terlapornya siapa tidak diketahui. Lalu ketika si korban trafficking ini, anak mereka yang sudah berada di luar negeri kan, penegak hukum kita sudah tidak mampu lagi atau sudah bukan yurisdiksinya kan Pak untuk melakukan tindakan hukum di wilayah yang sudah berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Nah lalu ketika juga pada akhirnya mereka meminta kami untuk melakukan pendampingan, otomatis kita minta data-data semuanya terkait dengan siapa-siapa mereka, nama mereka, paspornya. Tetapi ketika saya melihat dari pengajuan paspor dan tanggal keluarnya paspor itu kok hanya sehari. Nah itu diurus di Bitung. Nah sehingga ada indikasi dalam pemikiran saya Pak, ini sepertinya sudah diatur benar-benar. Kenapa bisa paspor itu keluar dalam waktu 1 hari saja? Begitu keluar hari itu mereka langsung dibelikan tiket untuk berangkat. Jadi memang preparationnya ini sudah sangat baik begitu. Sehingga yang ada celah lagi kan kalau misalnya baru buat paspor lalu nanti mau tunggu 1-2 hari lagi baru berangkat, mungkin ketika keluarga mau mencari tahu mau kemana, bisa saja kan langsung ditahan atau ada upaya-upaya untuk mereka bisa saja untuk tidak berangkat. Tapi dengan batas pengajuan yang cuma hanya 1 hari langsung bisa keluar paspornya. Lalu begitu paspornya keluar, hari itu juga langsung dibelikan tiket dan berangkat. Jadi ini sudah sangat terstruktur. Oleh sebab itu seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Minister Stevo, memang sudah
lapisannya tebal begitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak, dalam pemikiran saya nih ya, sejauh ini kan ada kesulitan pemerintah kita dalam hal ini oleh KBRI, karena kalaupun juga ini dilaporkan juga ke lembaga yang sudah menjadi kementerian sekarang, yang tadi disebutkan oleh Pak Rainer itu yang mendampingi ya pekerja yang berada di luar negeri, tapi itu kan mereka yang legal. Ketika yang ilegal ini kita sudah melaporkan mereka, tapi itu tidak diterima juga karena tidak ada datanya di mereka. Pada akhirnya diarahkan kami untuk melakukan pelaporan karena di KBRI yang berada di Kamboja sudah membuka sebuah link pelaporan terkait dengan siapa-siapa saja yang sudah ke sana. Tapi itu harus diisi lengkap dengan nama, paspornya, keluarganya, siapa yang melaporkan. Nah, itu pun belum tentu kan dapat, Pak. Nah, yang kami cari ini ada 4 orang memang belum dapat, Pak. Nah, kira-kira ke depan apakah bisa di pemerintah kita membuat sebuah perjanjian bilateral terkait dengan masalah trafficking ini dengan Kamboja begitu, Pak. Mungkin Bapak yang memang ada di pusat yang punya link dengan pemerintah di sekarang ini mungkin bisa memberikan usulan, Pak, sehingga kesulitan-kesulitan kita untuk mengejar para korban ini dan menjerat para pelaku ini untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, kira-kira itu bisa lebih lempeng lah Pak. Karena sekarang kan seperti Miner Stevo bilang itu tebal sekali itu lapisan-lapisannya untuk bisa menjangkau ke yang memang mengatur sindikatnya ini. Karena yang barusan saya lihat kan Pak, itu ada yang satu dipulangkan, itu karena adanya kerjasama dengan Interpol. Tapi hanya 1 orang. Nah, sementara ini ada begitu banyak yang ada di sana. Mungkin juga kan terkait dengan biaya ketika memulangkan mereka. Nah, ada 1 yang sudah pulang, itu sudah kami ini didampingi juga, tapi orang tuanya menebus 50 juta, Pak, mengirimkan ke sana. Lalu ada 1 tetangga kita, mungkin Ibu Cik Natalia Lengkong tahu tuh ada 1 keluarga Rotin Suluk di Solagratia, itu anaknya 1 di sana. Sudah dikirim 15 juta di bulan Februari, dijanjikan tanggal 14 Februari sudah ada di Manado, tapi sampai sekarang belum ada. Dan sudah tidak diketahui juga keberadaannya. Jadi sebegitu mirisnya, dan seperti saya sampaikan tadi, ini darurat trafficking ini, Sulawesi Utara. Dan ya salah satu cara untuk mengantisipasi, kita pun dari SSK LPSK melakukan sosialisasi ke pemuda-pemuda ya di PPA-PPA yang ada di Sulawesi Utara ini. Kira-kira begitu dulu dari saya, Pak. Baik. Sekali lagi mohon dibantu, Pak, untuk adanya Baik. sebuah kerjasama internasional. Baik, terima antara kasih Indonesia dengan Ibu dosen, Ibu Priscilia Pandeirot yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Mene Rainer tadi terkait dengan perdagangan wanita itu merupakan salah satu bentuk daripada tindak pidana perdagangan orang. Memang sasaran dan targetnya itu macam-macam, bukan hanya wanita, bahkan anak-anak. Kemudian tujuannya juga itu budakan, kerja paksa, kemudian prostitusi, ada juga perdagangan orang yang sampai di tindak kejahatan perdagangan organ. Oleh karena itu maka yang namanya tindak pidana perdagangan orang ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang harusnya menjadi sebuah perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah kita berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Dan oleh karena itu maka barangkali diskusi-diskusi seperti ini perlu kita galakkan di dalam kehidupan bermasyarakat kita sehingga kita mampu nanti mengelaborasi kira-kira ide-ide, pendapat, gagasan seperti apa yang nanti kemudian dapat dijadikan sebagai media pencegahan di dalam upaya kita untuk mengurangi jatuhnya korban-korban lagi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Baik, sekarang kita buka kesempatan ya untuk saya lihat ini ada
Bapak Dr. Cornelis Tangkere ini sudah bergabung bersama-sama. Pak Dokter, izin Pak, sudah dibuka sesi tanya jawab Pak ya. Jadi nanti mohon sebentar, nanti kalau misalnya ada waktu, kita buka dulu pertama sesi tanya jawab untuk 3 orang. Silakan bagi peserta yang hadir, ini ada dari mahasiswa, ada dari LSM, juga ada dari yayasan. Apabila ingin bertanya ya terkait dengan, atau mungkin ingin sharing terkait dengan pengalaman yang dialami secara langsung oleh peserta, bisa disampaikan. Nanti setiap peserta kita berikan waktu 3-5 menit untuk menyampaikan mungkin sharing ataupun pertanyaan. Silakan ya. Ini waktu kita masih ada sekitar 40 menit ya, jadi diharapkan bisa tersalur semua, baik dari mahasiswa ataupun dari LSM, yayasan, ataupun organisasi aktivis, untuk bisa menyampaikan barangkali ada ide-ide, gagasan, ataupun informasi terbaru terkait dengan modus operandi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para sindikat perdagangan orang ini. Silakan. Izin salam kenal untuk semuanya. Kebetulan saya salah satu dari rekan Ibu Prisil yang sama-sama tergabung sebagai sahabat saksi korban LPSK. Saya saat ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Ingin sharing sedikit Pak terkait dengan TPPO, karena memang Kalimantan Barat sendiri merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia, yaitu Kuching. Iya, jadi sehingga perdagangan orang dan penyeludupan orang dari Kalimantan Barat ke Malaysia, yaitu melalui Kuching, itu sangat marak, banyak, dan bisa dibilang itu mudah sekali karena melalui darat. Baik itu melalui perbatasan yang memang resmi, atau kemudian melalui jalur tikus ataupun hutan-hutan. Iya Pak. Jadi ini berbagi ya Pak ya. Kalau di Sulut mungkin akan melewati beberapa jalur-jalur yang cukup menantang. Tapi kalau di Kalimantan Barat sendiri itu memang sangat mudah sekali Pak. Sehingga dengan segala kemudahan aksesibilitasnya itu menyebabkan sulit juga penanganan bahkan pencegahan TPPO ini. Jadi kalau di sini nih Pak, kami modusnya adalah biasanya memang iming-iming pekerjaan dengan gaji yang besar, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian iming-iming kalau dengan kurs kita yang beda ya Pak ya, antara rupiah dengan ringgit, sehingga nilainya kalau dirupiahkan itu akan terlihat dan terdengar sangat bombastis. Nah, itu tidak hanya ke Malaysia saja sebenarnya kalau kita bicara mengenai TPPO yang terjadi dan dialami oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Itu juga banyak sekali sampai ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ini Pak, memang yang menjadi dapat dibilang menjadi salah satu pemicunya adalah secara ekonomi dan pendidikan. Sebagian besar dari korban yang menjadi korban dari TPPO, baik secara sadar maupun tidak sadar atau tanpa dengan kurangnya pengetahuan sehingga dia menjadi korban TPPO, itu biasanya adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah secara ekonomi. Dan secara pendidikan biasanya mereka memiliki pendidikan SMP dan SMA. Bahkan SMP itu masih banyak sekali Pak, kalau di sini yang menjadi korban dari TPPO tadi. Baik itu kemudian menjadi karyawan ilegal dari perusahaan sawit kah, kemudian apakah menjadi pekerja asisten rumah tangga yang kemudian dijadikan
dalam bahasanya ya perbudakan modern yang dijanjikan gaji atau honor besar tapi kemudian tidak diberikan sama sekali dan malah harus membayar dengan alasan bahwa hutang untuk eh, mengurus semua berkas-berkas agar mereka bisa masuk menjadi tenaga kerja, baik itu wanita maupun Indonesia. Nah itu Pak. Secara pendidikan memang mereka biasanya itu merasa sulit sekali mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Nah, menyikapi dengan yang menjadi kekhawatiran kami ya Pak ya, kemarin saja di saat belum ada efisiensi anggaran apapun dari pemerintah pusat, itu TPPO masih tinggi. Apalagi dengan kondisi saat ini yang efisiensi di berbagai kementerian yang sudah tentu akan berdampak secara signifikan dengan masyarakat. Nah, salah satunya itu akan menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya perdagangan orang dan penyeludupan orang. Karena jelas akan semakin banyak masyarakat yang kemudian merasa secara finansial mereka tidak dapat bergantung dengan negaranya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan saya juga ada baca, ada yang menuliskan bahwa korban dari TPPO itu sebenarnya tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, bahkan ada juga yang menjadi eh, insan-insan berpendidikan yang tetap juga menjadi korban dari TPPO. Nah, em, yang sekarang menjadi kekhawatiran adalah dengan adanya efisiensi di berbagai kementerian ini tentu akan dapat menyebabkan semakin banyak eh, atau semakin sempitnya peluang kerja di dalam negeri sehingga itu akan menjadi penyebab TPPO semakin meningkat. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi apa ya? Ya bisa dikasih borderline untuk menjadi atensi bagaimana sebenarnya kita negara bukan kita ya sebenarnya negara bisa memastikan bahwa masyarakatnya dapat bergantung dengan negara terutama dalam segi atau faktor ekonomi yaitu mata pencaharian seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya bagi, saya sharing dengan rekan-rekan semua. Sekali lagi salam kenal dan semangat dan terima kasih atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Amel Dahlia dari sahabat dan saksi korban. Sebagaimana juga yang tadi saya pernah sampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya dengan melahirkan berbagai instrumen hukum. Tetapi kalau mau ditarik sejarahnya, sebagaimana yang disampaikan juga tadi oleh Bapak budayawan kita, Bapak Reiner Ointu, bahwa cikal bakal akhirnya undang-undang terkait dengan human trafficking di negara kita itu sebenarnya ada di Sulawesi Utara ya, ketika Sulawesi Utara itu menjadi salah satu daerah yang lebih dulu melahirkan perda tentang human trafficking, menyikapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Utara pada waktu itu di tahun 90-an banyak sekali generasi muda, anak-anak muda dari Sulawesi Utara khususnya wanita yang secara antar provinsi itu menjadi korban human trafficking untuk pekerjaan yang berkaitan dengan prostitusi. Nah, tentunya merespon daripada fenomena pada tahun 90-an itu sehingga pada tahun 2004 lahir perda pertama yang berkaitan dengan human trafficking dan kemudian akhirnya di tahun 2007 lahir Undang-Undang Nomor 21 terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini makanya fenomena perdagangan manusia di Sulawesi Utara itu juga sudah cukup lama menjadi istilahnya fenomena yang harus disikapi dan yang memprihatinkan. Oleh karena itu maka ketika dalam waktu sekitar 20 tahun terakhir ini fenomena ini tidak pernah berakhir, bahkan dalam pemberitaan 1 bulan terakhir korban-korban semakin meningkat, kita kemudian tergerak untuk menggelar diskusi ini. Dan ternyata sangat banyak warga masyarakat kita yang ternyata sudah menjadi aktivis, pemerhati, bahkan peduli dengan
upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Kami bersyukur hari ini bisa hadir mewakili sekian banyak daripada organisasi-organisasi yang ada kaitannya dengan pemangku kepentingan terkait dengan fenomena perdagangan orang yang ada. Kami tetap membuka ya, apabila ada peserta yang ingin bertanya. Terima kasih tadi kepada Ibu Amel yang sudah menyampaikan, Ibu Amel Dalia dari Kalimantan Barat yang sudah menyampaikan informasinya yang sangat luar biasa. Memang betul perbatasan darat ya di Kalimantan Barat itu sangat mempermudah terjadinya praktek perdagangan orang, dan mungkin perdagangan orang yang ya tidak butuh sindikat untuk mencari, malah dari masyarakatnya yang ingin berpindah dengan sendirinya ya ke negara tetangga. Makanya Pak Roni tadi itu menyampaikan awal-awal materi beliau ada tagar itu, tagar yang lagi viral sekarang itu, pindah saja dulu, atau tagar yang menyarankan seolah-olah sebaiknya kita keluar dari negara kita. Silakan, ini ada yang angkat tangan, Giviani. Mohon namanya, karena ditulisannya Giviani, saya sebut Giviani, barangkali bisa perkenalkan diri, silakan. Iya, Ibu. terima kasih. Mohon maaf, saya jaringannya agak tidak stabil. Apakah bisa kedengaran suara saya? Bisa, silakan. Baik. Terima kasih untuk forum ini. Ini saya kira isu yang sangat aktual hari ini. Dan saya sebenarnya juga sangat prihatin karena dalam kasus-kasus yang terjadi dari Sulawesi Utara, ternyata banyak yang masih anak generasi muda ya. Saya lihat, dan bahkan ada yang sebenarnya kalau dari segi pendidikan itu mereka pendidikan tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa begitu mudah ya? Apakah memang semata-mata karena situasi ekonomi, atau sebenarnya bisa ditelusuri juga apakah ada faktor lain, ajakan teman atau apa? Tapi yang saya mau lihat di sini adalah mungkin perlu dipikirkan bagaimana semakin banyak diupayakan literasi tentang bagaimana ketika orang mau memilih untuk bermigrasi, bekerja di luar, karena itu juga hak asasi manusia ya, hak untuk ada rights to move, untuk berpindah atau bergerak ya. Cuma memang karena dalam konteks pekerjaan ini kan ya mungkin faktor ekonomi, tetapi tadi Pak Roni sudah menyampaikan bahwa ada proses untuk yang mau memilih bekerja di luar negeri, ada prosesnya. Nah, mungkin ini yang perlu literasi tentang itu perlu disampaikan ke publik. Saya pernah mendapatkan informasi bahwa kita ketika mau bekerja keluar, harusnya kita tahu prosesnya bagaimana, dan siapa yang akan pihak perusahaan atau yang lembaga yang di mana tempat bekerja itu apakah terdaftar secara resmi di BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau tidak. Nah, proses literasi tentang proses ini yang bagi saya juga, saya kira saya masih perlu banyak mendengar ya, belajar, karena kalau kita awam soal tidak tahu ini perekrutnya apakah resmi atau tidak, ini yang jadi kemudian menimbulkan persoalan. Lalu juga kemudian yang membuat saya miris, ini ternyata sudah sangat terbuka ya rekrutmen itu melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, tadi sudah dipaparkan Ibu Natalia, dan saya juga tidak tahu ini pihak APH ya, ketika ini sudah terbuka proses rekrutmen itu, masyarakat juga melihat, bahkan ada di Instagram ya kita bisa lihat. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa dilaporkan ketika sudah ada secara terbuka mengajak, ini ada mau terima pekerjaan di tempat ini, silakan. Nah, memang kasus yang tadi juga sempat diangkat oleh Ibu Priscilia ya, ada yang melalui Telegram. Jadi prosesnya ada yang perjalanannya dari Manado ke Jakarta. Ya, tidak mungkin dia akan dicek di Bandara Manado ya, karena kalau Manado ke Jakarta kan orang biasa, kalau ke Jakarta biasa. Tapi ternyata dari Jakarta kemudian dia dipindahkan ke Medan, dari Medan
tidak langsung ke Kamboja, tapi dia melalui Malaysia. Jadi orang pikir kalau ke Malaysia ya orang mungkin akan hanya turis atau apa begitu ya, tapi ternyata itu rute proses perekrutannya seperti itu sehingga tadi kalau kita mau mencegah jangan sampai dia keluar dari wilayah NKRI itu juga bagaimana ya? eh apa Ketika komunikasinya melalui Telegram. Setelah sampai di Medan sudah mau keluar dari Indonesia wilayah NKRI, telegramnya hilang. Sehingga hilang jejak, kasihan untuk yang korban ya. Dia tidak ada, kalau dia tidak dipersiapkan apa yang harus dia simpan bukti-bukti perekrutannya itu, tidak ada bukti dia untuk dia menunjukkan kepada aparat bahwa dia sedang dalam proses direkrut secara ilegal. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini eh, literasi tentang bagaimana proses untuk bekerja di luar negeri secara sah, saya kira itu sambil itu terus-menerus diupayakan, tapi juga saya kira mendengar banyak kisah-kisah ya pengalaman dari mereka yang sudah terekrut, eh, tidak hanya kisah tentang pergumulan dia bagaimana dia di sana di keluarga, tetapi tahapan ketika dia direkrut, saya kira kita perlu semakin membuka banyak ruang untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman tentang itu, sehingga itu juga bisa menjadi media edukasi untuk kita semua. Mungkin itu Pak ya, terima kasih. Baik sekali, terima kasih dari Ibu Giviani ya. Maaf Bu, Ibu Giviani dari LSM mana atau yayasan mana ya Bu? Saya dari Oh ya, Manado. dari Manado Bu Ya, Giviani ya. ya. Saya lihat waktu kita tinggal 25 menit. Barangkali masing-masing narasumber sudah bisa menarik catatan-catatan dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa peserta tadi, dan ada satu pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Giviani. Masing-masing mungkin 10 menit dari Pak Roni Sompi dan Ibu Natalia untuk mengelaborasi semua tanggapan dari peserta tadi. Kami persilahkan. Mungkin Pak Roni dulu ya. Silakan Pak Roni. Baik, wow, ini luar biasa ini, Pak Stefan. Jadi terima kasih banyak kepada yang pertama tentunya Ibu Amelia Tungka, kemudian Bapak Dr. Rainer Ointu, Dayawan, sampai dosen, juga sampai dosen Ibu Priscilia Pandeirot dari SSK LPSK, ada juga Ibu Amel Dahlia dari Kalimantan Barat, dan terakhir Ibu Gifliani dari Manado. Masukan-masukan yang diberikan ini saya kira merupakan masukan yang bisa kita nanti ringkaskan ya dalam bentuk sebuah rekomendasi yang bisa kita sampaikan baik kepada pemerintah, juga mungkin sesuai dengan niat yang tulus dari kita semua, terutama gagasan dari Pak Stefan Ubaja dan juga ada Ibu Natalia Lengkong. Ini diskusi-diskusi ini bisa kita teruskan ya, lebih tajam, lebih rinci untuk semacam sosialisasi yang tadi diharapkan oleh Ibu Gifliani maupun juga Ibu Amel Dahlia ya. Nah, apa yang tadi dilihat tadi juga ditegaskan, digarisbawahi oleh Pak Stefan, penegakan hukum kita memang masih terkendala. Oleh karena itu, ada usulan dari kawan saya yang kebetulan memberikan catatan kepada saya bahwa di Direktorat Jenderal Imigrasi mungkin bisa kita sarankan untuk menerbitkan semacam stiker ya yang harus diberikan oleh petugas imigrasi di pemberangkatan bandara maupun di pelabuhan
maupun di perbatasan internasional yang legal ini ya, kepada WNI yang dicurigai berangkat ke luar negeri akan menjadi korban perdagangan orang atau akan menjadi WNI bermasalah. Nah, stiker itu berisi tentang nomor WA Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menampung pengaduan dari WNI yang mengalami masalah di luar negeri. Kemudian himbauan juga kepada WNI tersebut untuk mencari nomor pengaduan KBRI atau KJRI atau Konsulat RI di negara tujuan. Kemudian juga bisa memuat nomor-nomor pengaduan KBRI, KJRI atau Konsulat RI yang berada di negara-negara rawan ya, seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Taiwan dan lain-lain, termasuk Filipina. Kemudian keharusan mendokumentasikan, memfoto, mencatat secara lengkap halaman identitas dari paspor masing-masing. Nomor paspornya juga, ya tanggal dikeluarkan, tempat pengeluaran paspor. Nah ini bisa diinformasikan kepada imigrasi sehingga bisa menjadi catatan. Kemudian menghimbau kepada kementerian, lembaga pemerintah yang berhubungan dengan perlindungan WNI, juga pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk juga partai politik, LSM, kelompok masyarakat untuk menyediakan kanal media, ya, WA, media sosial dan lain-lain sebagainya, guna menampung pengaduan dari WNI yang bermasalah di luar negeri. Jadi artinya ini semacam usulan. Nah, saya tertarik dengan masukan Ibu Natalia Lengkong atau Ibu Priscilia Pandeirot. Ada masukan dan informasi bahwa ada kemudahan bagi adik-adik kita yang akan berangkat ke Kamboja ketika mengajukan paspor melalui kepala kantor atau kantor imigrasi di Bitung. Nah, ini bisa menjadi jalan keluar untuk pengungkapan kasus melalui proses penegakan hukum. Jadi tanpa harus mencari kesalahan, kita ingin mencari siapa yang membawa mereka ke kantor imigrasi di Bitung, karena kemudahan ini di luar kebiasaan. Biasanya kan pendaftaran itu bisa antriannya panjang, tapi ini kan mudah. Namun demikian yang kita butuh adalah adakah dikenal siapa yang mengajukan itu atau yang membantu prosesnya. Karena termasuk biaya, mungkin saja yang mengajak itu membiayai. Nah ini mungkin menjadi informasi yang bisa kita tindak lanjuti, sehingga informasi-informasi yang lebih rinci dari Ibu Priscilia Pandeirot dan kawan-kawan yang lain, termasuk Ibu Amel Dahlia dan Ibu Gifliani, bisa saya tindak lanjuti. Kebetulan saya punya jaringan perkawanan dengan kawan-kawan di imigrasi, maupun juga ada kawan-kawan lama di Kementerian Luar Negeri, terutama Direktorat Perlindungan WNI, dan bisa juga kita berkomunikasi dengan Kementerian P2MI untuk kita dapatkan upaya untuk membantu pemulangan para korban, maupun juga upaya mencegah, termasuk juga upaya untuk membongkar praktek mafia perdagangan orang melalui nama-nama yang sudah bisa kita deteksi dan kita informasikan secara di bawah permukaan, secara tersamar. Karena kalau kita terlalu transparan, mungkin kawan-kawan juga ada ketakutan. Nah, kita jamin di bawah permukaan kita bisa menindaklanjuti pertemuan ini dengan saling berkomunikasi, saling memberikan informasi untuk kita bantu pemerintah memberikan masukan-masukan yang solutif. Demikian
Pak Stefan, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host kita, moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Pak Roni. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama tentunya ya, dengan segala link jaringan yang dimiliki oleh Pak Roni di pusat. Itu akan menjadi salah satu gantungan kita dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Harapannya tentunya agar supaya apa yang kita khawatirkan, bertambahnya jatuhnya korban-korban tindak pidana perdagangan orang di daerah kita masing-masing itu bisa tereduksi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Natalia Lengkong. Terima kasih, host Ners Devo. Terima kasih kepada, saya nggak pertanyaan ya, tapi penanggap Ibu, ada Ibu Amedalia, Ibu Gifli, ada Ibu Amelia Tungka, Ner Einar, juga Encik Pris. There is no other way than socialization. Sosialisasi itu mungkin pendekatan yang paling bisa kita lakukan di daerah kita. Karena kalau kita masih mau menunggu misalnya ada kerjasama atau dalam bentuk MOU atau dengan perjanjian antar negara secara bilateral, masih jauh mungkin, Cik Pris. Karena itu perusahaan-perusahaan di sana di Kamboja banyak dan tidak ada penanganannya. Nah, yang kemarin di Miyawadi di Myanmar itu pun karena Thailand mulai terganggu karena dianggap Thailand sebagai hub untuk membawa ini trafficking. Sampai kemudian Thailand bekerja sama dengan Myanmar dan China itu memutuskan listrik, air, dan supply yang lainnya ke Miyawadi. Dan di situ ada sekitar 5.000-an orang yang diduga adalah trafficking. Dan sekitar 800-an yang warga negara Indonesia. Nah, kerjasama seperti itu bisa PTN bisa cepat kerjasama seperti itu. Tapi kalau mau bikin MOU mungkin masih lama, apalagi dengan Kamboja. Baru kemudian, nah itu masalah kesadaran yang harus disosialisasikan. Karena begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bagi mereka yang berhasil di sana, berhasil jadi admin, bisa menipu sekian banyak orang dan mendatangkan sekian dolar untuk perusahaan, mereka menyebarkan berita bahwa tidak ada masalah menjadi admin judol, tidak ada masalah jadi scammer di sana. Bagi mereka yang berhasil, mungkin mereka punya kemampuan untuk nipu orang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang tidak. Nah, mereka yang berhasil ini yang kemudian menyebarkan ke daerah, ke tempat lingkungan sekitarnya bahwa boleh jadi kaya dengan menjadi online scammer. Seperti itu. Sama halnya dengan kesulitan kita dalam melakukan penegakan hukum. Yang tadi Pak Roni sempat utarakan yang friend job yang di Jerman yang melibatkan ada sekitar 1.000-an mahasiswa yang kemudian dipekerjakan dengan cara yang tidak layak di Jerman. Itu yang melapor hanya 4 orang, Pak. Dari sekian banyak itu yang melaporkan bahwa mereka adalah korban traffic. Dan kemudian kasusnya dari Juni 2024 sampai sekarang itu belum bisa dijalankan karena dari 4 orang warga negara Indonesia yang diduga melakukan penipuan terhadap perekrutan friend job itu baru ada 4 orang yang berhasil tangkap karena sekalipun mereka warga negara Indonesia, mereka berada di luar negeri. Jadi sedemikian kompleksnya masalah-masalah trafficking ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya pendekatan yang paling mengena sekarang adalah bagaimana menyadarkan generasi muda kita bahwa kerja di luar negeri itu tidak gampang. Apalagi ketika ke luar negeri dan kita tidak tahu bahasa setempat. Jangankan bahasa setempat, kemungkinan untuk berbahasa Inggris saja mungkin tidak. Jadi persyaratan seperti itu yang yang harus kita tekankan dalam sosialisasi kita. Tapi Pak Roni, kalau nggak salah sekarang di imigrasi boleh menerbitkan paspor dalam waktu 1 hari, one day service.
dengan harga 1 juta kalau tidak salah. Jadi hari itu juga bisa langsung keluar. Ya, itu bisa dilakukan. Itu merupakan premium, pelayanan premium. Tapi dalam rangka kegiatan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia, apakah itu juga menjadi sarana, ya? Ini yang perlu kita koordinasikan, cari informasi ke kantor imigrasi Bitung. Jadi tadi kan dari Ibu Priscilia Pandairot ada sekitar 4 orang yang belum terdeteksi. Mungkin dari sana kan bisa kita lacak. Itu maksudnya. Betul, Eh, Pak. karena memang peran imigrasi sangat kuat ya. Ada 2 persentuhan imigrasi dengan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri. Yang pertama pemberian paspor, ya. Yang kedua ketika berangkat, kalau mereka hanya menggunakan visa melancong, visa turis, visa wisatawan, visa kunjungan, ini harusnya adik-adik kita bertanya, ini benar nggak? Kalau mau bekerja mana visa bekerjanya? Mana visa bekerjanya? Ya, kalau tidak ada visa bekerja jangan berangkat. Nah, itu sosialisasi tentang ini membuka wawasan adik-adik kita yang skilled ini ya, yang punya kemampuan tapi mereka masih awam permainan perdagangan orang. Saya setuju dengan Ibu Natalia Lengkong dan ini bagus sekali. Silakan lanjut Ibu Natalia. Ya. Ya Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Karena Pak, memang kita paling gemes sekali adalah soal yang dorang rekrut. Kenapa dorang tidak bisa dijebak oleh hukum gitu atau di penegakan untuk mereka. Banyak Pak di Armadidi itu banyak apa yang dia rekrut berangkat 5 orang, berangkat 3 orang. Itu banyak Pak dan kita gemes ketika dorang tidak bisa disentuh oleh hukum. Tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Saya pikir situ dulu host dikembalikan. Ya, baik. Terima kasih atas. Mungkin kalau bisa tambah sedikit. Ya, silakan Pak. Jadi mekanisme pemberangkatan PMI ini kita bisa jaring dalam 3 undang-undang. Ya. Ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Itu pasalnya udah jelas. Nah, itu polisi yang menangani. Yang kedua itu pasal 120 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu tentang penyelundupan manusia. Jadi kita tidak usah sampai ke perdagangannya, tapi baru berangkat saja tanpa menggunakan visa yang sesuai, ini sudah bisa kategori penyelundupan. Betul. Masih saja ada di Bitung, masih aja di Bandara Samratulangi, sudah bisa diproses. Yang ketiga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Kalau itu ada aparat yang terlibat bisa dikenakan. Demikian Pak Stefan, terima kasih. Host, tambahan host. Silakan. Atau bikin seperti Thailand. Thailand nanti per Mei 2025 itu sudah memulai masuk Thailand harus dengan aplikasi yang harus kita isi. Nomor paspor, baru kemudian tempat tinggal di mana, tiket pulangnya mana. Kalau misalnya mau masuk Thailand Anda harus berapa baht yang Anda bawa. Sekarang per Mei 2025 sekarang Thailand mulai memberlakukan itu untuk mencegah terjadinya ini trafficking. Thank you. Indonesia sebenarnya sudah, Pak Stefan, Ibu Natalia. Imigrasi Indonesia selalu meminta tiket kembalinya. Siapa saja yang berangkat, mau kunjungan dan sebagainya itu sudah ada. Cuma yang tadi, yang cuma melancong atau mau bekerja, kita tidak bisa tahu bagi yang skilled ya, yang punya kemampuan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Roni dan terima kasih Ibu Natalia Lengkong ya, Ibu Amelia juga yang sudah standby sampai jam segini. Ini saya lihat jam di tangan saya 5 menit lagi jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah sangat dekat dengan
waktunya berbuka. Tentunya kepada kawan-kawan Muslim kita, kita menghargai bulan puasa yang sementara dijalani. Tentunya sebelum kita menutup fokus group discussion kita pada malam hari ini, silakan closing statement dari Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Stefan. Bapak Ibu peserta diskusi pada sore hari ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Yang kedua, masih terus perlu ya bagaimana kita mensosialisasikan, menyampaikan informasi tentang upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang menunggangi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Kemudian bagi organisasi-organisasi massa yang selama ini membantu di dalam rangka melindungi dan juga pemulangan para pekerja migran Indonesia yang mengalami kemalangan di luar negeri, ini tetap terus lakukan upaya yang tulus sehingga kita bisa berdampingan satu sama lain. Jadi mungkin saja kita akan membentuk sebuah WA group. Nanti kita diskusikan dengan moderator dan juga Ibu Natalia Lengkong yang bisa bertukar menukar informasi, dan ini bisa secara cepat kita merespon baik ke pemerintah dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Selamat menjelang buka puasa bagi yang menjalankan puasa Ramadan. Terima kasih Pak Stefan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber yang luar biasa sudah tampil pada sore hingga pada malam hari ini, Bapak Dr. Roni Sompi SMH dan Ibu Dr. Natalia Lengkong SMH. Semoga nanti apa yang telah menjadi percakapan kita ini boleh menjadi pegangan sementara bagi kita semua, dan kita akan godok lagi dalam diskusi-diskusi lebih lanjut karena Pak Roni hari ini meskipun pesertanya membludak ya, tapi terbatas hanya 100 seat, sehingga ada banyak kawan-kawan kita yang lain yang ingin coba bergabung tetapi tidak bisa. Nanti siapa tahu kita bisa bikin nanti diskusi part 3 Pak Roni ya, menghadirkan lebih banyak peserta lagi, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak ide-ide gagasan terkait dengan pencegahan, pemberantasan maupun mitigasi korban perdagangan orang di Indonesia. Barangkali dengan berakhirnya closing statement yang telah disampaikan kepada kita oleh Pak Roni Sompi, kita akhiri fokus group discussion kita pada malam hari ini, dan tentunya saya sebagai host menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata dalam diskusi kita pada malam hari ini, dan semoga apa yang telah kita diskusikan menjadi manfaat, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat berbuka bagi saudara-saudara kita yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan fokus group discussion lainnya. Salam.